Kita dipertemukan di tempat ini walaupun cuacanya sangat panas, ya, tapi wajahnya cerah semua, ya, karena menerima bos kinerja. Ya Pak Ragi, nah, Pak Nuan senyum terus dari dulu, ya. Masih di kayak diri kan Pak? Ya, kalau pengen pindah lebih dekat atau lebih jauh, ya, ya. Teman-teman semuanya. Ada kegiatan, untuk poin saja ya, ada kegiatan yang memang sedang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan yang kalau saya menerjemahkannya itu tindak lanjut dari program-program yang dulu pernah dilaksanakan ketika musimnya sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, jadi teman-teman ini memang satuan pendidikan yang dapat bos kinerja, betul tidak? Betul. Semuanya dapat bos kinerja? Ya. Enggak, ya kan? Yang siswanya 400 minimal memang diwajibkan ikut ya. Tapi sebagian besar adalah mantan sekolah penggerak, betul? Tunjuk jari mantan sekolah penggerak mana? Ya, masih bergerak enggak? Ya, oke. Kemudian, ini yang mantap yang ini nih. Sekolah yang punya kinerja terbaik. Wah, Pak Kadis senyum nih. Mana ini sekolah yang kinerja terbaiknya mana nih? Mau lihat wajah-wajahnya nih. Yang jelas di luar sekolah penggerak mana? Oke. Nah, Bapak kasih tandai Pak. Tandai Pak yang di kinerja terbaik. Saya sendiri secara pribadi nggak tahu itu kriterianya apa itu. Pak Kadis saja bingung juga. Apa dia kriterianya? Sama. Kenapa? Saya nggak tahu sampai sekarang itu kriterianya apa itu. Tapi sekilas yang saya tangkap dari kemarin kegiatan di Pontianak itu, ya dari rapor pendidikannya, dari ANBK-nya mengalami progres. Makanya teman-teman yang namanya rapor pendidikan itu diupdate. Jangan menunggu dikejar-kejar diingatkan oleh Pak Kadis di forum, diingatkan oleh Pak Kabid di forum, atau diingatkan oleh operator. Itu harus selalu diupdate. Nah, karena di situ juga dibaca itu. Nah, apapun itu, apapun bentuknya, nyatanya itulah kriteria yang sementara dianggap legal untuk menunjuk bahwa teman-teman semua adalah sekolah dengan kinerja terbaik. Ya, kalau mau disisir lebih mendalam lagi ya, mungkin kita perlu variabel yang lain yang bisa menjadi indikator bahwa teman-teman adalah sekolah berkinerja terbaik. Oke, saya ingin sampaikan beberapa hal sebelum nanti Pak Kadis lebih dalam memberikan arahan. Yang saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan duit. Dan di depan saya semua ini duitnya udah banyak ini. Ya. Jadi saya tidak ngomongkan masalah duit, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan yang harus teman-teman wajib ikuti. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman nanti akan dikasih bos kinerja, betul? Mau tidak? Mau. Kalau tidak mau lapor Pak Kadis. Nah, Pak saya menolak Pak itu. Ya, oke. Teman-teman tidak bisa mengelak bahwa ini nanti akan, ya satu sisi adalah apresiasi, satu sisi adalah bentuk tantangan gitu. Karena nanti teman-teman ini nanti menjadi, kalau dulu dalam program sekolah penggerak dan guru penggerak adalah inisiator kurikulum merdeka, sekarang teman-teman adalah inisiator atau perintis program KKA. Apa itu KKA? KKA apa? Coding. Nah, dan kecerdasan artifisial. Orang baca itu bisa dibatalkan yang kinerja terbaiknya. Coding. Walaupun tidak pelatihan, walaupun tidak ada bintek, teman-teman itu yang namanya ilmu itu, aktivitas namanya guru itu pembelajar sepanjang hayat ya. Kayak kakak aja tidak tahu ya. Tak dipindahkan Pak Kadis ke seberang sungai nanti. KKA, kode dan keterampilan artifisial. Nah, PM apa PM? Pembelajaran atau pelajaran mendalam. Mendalam. Sekarang. Ya. Deep learning ya. Oke.
Saya belum bicara itu detailnya, tapi saya ingin kasih masukan begini. Bukan masukan ini, nanti akan segera diedarkan surat penegasan dari Pak Kepala Dinas yang sedang dibuat oleh bidang PTK. Saya disuruh mewakili oleh Pak Amin tadi. PIC pembelajaran mandiri mendalam itu saya, PIC coding dan keterampilan artifisial Pak Amin. Saya suruh menyampaikan ini di pesan tadi. Jadi tahapan yang harus teman-teman lakukan adalah segera melakukan pendaftaran. Ya, jadi nanti duitnya itu memang dipakai untuk program ini. Nanti Mas Yohanes itu yang paham itu. Jadi teman-teman nanti itu dapat duit, kecuali yang tadi Pak Aceng dan kawan-kawan, Pak Asom, Pak Teguh mana? Yang sekolahnya minimal 400. Ya, oke, itu nanti duitnya pakai bos reguler, betul tidak? Ya, ada dapat. Oh, berarti di luar itu ada yang pakai bos reguler gitu. Pak Aceng, Pak Asom, ada bos kinerja? Oke lah, ya kalau dapat bos kinerja ya syukur. Ya. Nanti teman-teman dikasih duit itu nanti, nah duitnya itu untuk daftar teman-teman yang mau belajar, itulah intinya. Ya, nah, nanti secara detail itu. Nah, teman-teman nanti mohon segera dibuka lamannya, linknya nanti saya share. Salah satu nanti lah ya, kita kan belum punya ini ya, belum punya itu ya. Beberapa kegiatan yang sedang berjalan, yang pertama adalah TOT narasumber tingkat nasional. Dan se-Kalimantan Barat hanya ada 4. Ya, se-Kalimantan Barat itu hanya ada 4 dan tidak ada satupun dari Sintang, ya, hanya 4 lah. Tapi itu memang satu dari BGTK, satu dari Dinas Ketapang, satu dari Kota Madya, satunya lagi saya lupa. Tetapi teman-teman yang dulu menjadi guru penggerak para fasilitator ternyata modelnya sama. Modelnya kurang lebih seperti itu. Mereka lah nanti yang akan mendampingi kawan-kawan. Nah, ya, ada kurang lebih 24 orang. Nah, mereka itulah yang nanti akan mendampingi kawan-kawan dalam rangka menginisiasi kegiatan coding dan keterampilan artifisial serta pembelajaran mandiri. Nah, langkah pertama nanti teman-teman coba lakukan pendaftaran, ya, berapa orang yang harus didaftar, dan usahakan yang ikut pembelajaran mendalam dan ikut KKA, disingkat saja PM dan KKA, bedakan orangnya. Jangan sampai kepala sekolah tidak tahu potensi gurunya. Nah, kalau tidak tahu, Pak, kasih tandai nanti. Nah, khusus untuk KKA saya sarankan yang memang paham IT, update dengan IT, ngerti seluruh IT, yang tidak ngerti tidak usah beri malu lagi kan. Oke. Kemudian yang berikutnya ada program pelatihan pengajar pembelajaran mendalam, sama persis dengan program saya. Sepertinya programnya kementerian yang sekarang ini memang karena isinya orang-orang lama, direktoratnya orang-orang lama, terutama Nono Parwati kan masih dia juga, berarti dia juga pasti ingin pertahankan programnya secara politis ya. Nah, kemudian pelatihan pembelajaran mendalam di kabupaten kota. Sama seperti kemarin Bu Leli, ya, seperti Leli ya. Seperti kita kemarin itu modelnya begitulah. Nah, tugas kami itu hanya informasinya kapan, di mana, hanya sekarang pesertanya lebih banyak. Teman-teman yang kemarin ikut program sekolah penggerak tentu tidak terkejut dengan hal ini. Yang perlu digarisbawahi, ini teman-teman fasilitator yang dulu sekolah penggerak, kekurangan apa yang dulu pernah terjadi? Kekurangan apa yang terjadi pada bahasa saat itu, perbaiki sekarang. Jangan dianggap saya sama. Ya, yang kemarin belum berjalan, sekarang diperpanjang dalam program ini, dalam pembelajaran mendalam dan KKA. Nah, ini fasilitatornya jangan lagunya sama. Nah, kalau ini yang di depan ini semuanya kan peserta. Nanti yang berangkat gurunya Pak Aceng kan, Pak Aceng. Kalau tidak salah PM-nya ada 3, KKA-nya 1 kalau tidak salah. Nanti sambil KKA-nya, iya, kepala sekolah, terus 5 orang ya. Tadi saya sudah nyebutin kepala sekolah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Pak Aceng tadi nyebutin kepala sekolah. Nah, iya itu diwakili Pak Aceng tadi. Ya, jadi 1 kepala sekolah, 3 guru untuk ikut PM dan 1 KKA. Totalnya berapa itu? Nah iya, berapa Bu? Berapa? 5. Oke. Jadi
Itu yang segera harus. Kemudian yang berikutnya, dengan kepala sekolah. Oh, kalau duitnya lebih boleh lah, daftar lebih ya. Oke, kemudian pembelajaran mendalam di kabupaten kota itu sifatnya on-nya. Ada istilah in, ada on, ada in. Kalau yang belum tahu on dan in ya nanti ditanya kawan yang lain lah. Ini pola lama yang digabung dengan pola sekarang. Kemudian pelatihan pembelajaran mendalam di kabupaten kota in kedua. Jadi nanti gini, in itu orangnya dipanggil dulu ke Pontianak, baru ke lapangan itulah on, balik lagi ke Pontianak itulah in. Yang pergi ke sana siapa? Mantan Fasil. Kalau kawan-kawan tidak pergi di sini aja, nggak usah pergi. Ya. Oke. Kemudian informasi yang perlu saya sampaikan, ya, sekolah ini nanti wajib menganggarkan anggaran untuk kegiatan PM dan KKA, wajib. Ya, memang sengaja dikasih duit itu untuk tujuannya itu. Kemudian baik itu dari pos kinerja maupun pos reguler. Masalah nanti berapa stornya saya tidak tahu, ya, karena sudah ada ketentuannya. Kemudian segera mendaftar link nasionalnya ada, kemudian link sintangnya itu katanya sudah dibuat oleh koordinator fasilitator. Ya, jadi teman-teman nanti link itu akan diedarkan, disematkan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian secara umum dulu yang didaftarkan adalah guru yang punya akun belajar ID. Yang tidak punya jangan, tidak akan bisa masuk. Ya, itu. Ya. Yang itu PN itu satu kepala sekolah, kemudian 2 guru untuk TK, PAUD dan PNS. Kalau SMP gurunya 3, SMP, SMA, SMK. Oke. Kemudian yang ikut coding 1 orang guru. SMP, SMA, SMK totalnya 5, SD dan PAUD totalnya 4. Padahal guru PAUDnya cuma ada 2. Ya, bisa gitu ya. Oke, teman-teman, tidak banyak yang saya sampaikan. Kita nanti ketemu di forum yang secara teknis pembelajaran. Nanti kita akan ketemu walaupun tidak langsung bersemuka, tetapi akan ada kegiatan ini. Nanti ruang-ruang kelasnya akan kita komunikasikan, mungkin sebagian di Pancasila, mungkin di SMP 1, mungkin di SMP 2, karena totalnya kalau barengan itu bisa 500 orang. Nah, kita akan mengambil, bisa saja nanti di SMP Muhammadiyah sebagian yang terjangkau di dalam kota lah, SMP jauh-jauh. Nah, silakan nanti kira-kira ongkosnya berapa, terus daftarnya berapa, di mana membuat anggarannya, ini Mas Johannes yang lebih tahu. Saya kira itu aja yang saya sampaikan pengantar awal. Yang perlu saya sampaikan teman-teman adalah perintis program pembelajaran mendalam dan KKA. Silakan bersaing dalam program yang baik-baik, bersaing dalam inovasi program yang baik. Nah, masalah ada dapat bos kinerja itu hal lain. Tapi silakan mari tunjukkan bahwa ada hal yang terobosan yang bisa teman-teman lakukan. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.